Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallah wa sadaqallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta, Zat yang telah melimpahkan berbagai macam limpahan karunia, rahmat, hidayah serta nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah di malam hari ini, di malam yang ke-28 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, kita masih dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tentunya kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari demi hari, minggu demi minggu telah kita lewati di bulan Ramadan tahun ini di tengah wabah pandemi Covid-19. Dan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan segera berakhir, mungkin hanya dalam hitungan beberapa hari saja. Namun yakinlah bahwasanya bagi seorang yang beriman tidak ada yang namanya kata berakhir dalam menjalankan ibadah maupun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kepada kita di dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama ini dengan istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah teguh dalam pendiriannya, atau bahasa mudahnya adalah to be continue, yaitu secara terus-menerus kita laksanakan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kultum kita pada malam hari ini adalah tentang kiat-kiat untuk menggapai keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-30 yang tadi disebutkan dan dibacakan dalam muqaddimah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, senantiasa teguh pendirian secara terus-menerus menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, alla takhafu, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa bersedih, wa abshiru bil jannah,
Dan bergembiralah kamu sekalian karena akan memperoleh balasan surga allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan kepada kalian semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan atas keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam istiqomah tentu hal yang paling utama yang harus kita laksanakan adalah kesabaran. Yang mana sabar adalah salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus pahalanya. Ketika seseorang senantiasa bersabar di dalam ketaatannya kepada Allah, di dalam ibadahnya kepada Allah, maka tidak akan pernah putus pahala sabar tersebut. Dan memang sabar adalah sesuatu yang mudah diucapkan, satu kata yang sederhana, tapi berat untuk kita laksanakan, berat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun yakinlah bahwasanya kita sebagai seorang yang beriman, kita senantiasa diajarkan oleh Rasulullah SAW agar senantiasa menjadi pribadi-pribadi mukmin yang penyabar. Nah, bagaimana agar supaya kita senantiasa bersabar dan beristiqomah di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Minimal ada 5 tips, ada 5 hal yang harus kita pahami, yang harus kita praktekkan dalam menjaga keistiqomahan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama yaitu muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah di dalam kita beribadah maupun menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terganggu dengan hal-hal yang lainnya. Kenapa? Karena kita senantiasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seorang manusia, gerak-geriknya selalu diawasi oleh kamera CCTV yang selalu mengintai semua aktivitasnya. Ketika kita bekerja di suatu tempat, kemudian di tempat tersebut terdapat banyak kamera CCTV yang selalu memantau gerak-gerik kita, aktivitas kita selama kita bekerja, maka kita selalu menjaga etos kerja kita. Kita selalu menjaga kualitas pekerjaan kita. Padahal yang mengawasi itu adalah benda mati, bukan benda hidup. Namun kita khawatir, kita takut kalau nanti terekam kamera kita melakukan sebuah kesalahan dalam bekerja ataupun melakukan hal-hal yang dapat mengancam pekerjaan kita. Tapi bagaimana dengan kamera CCTV Allah Subhanahu wa taala? Kebanyakan manusia tidak sadar kalau dirinya sedang dipantau setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya, bahkan setiap detiknya oleh kamera CCTV Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah memantaunya? Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui, Maha melihat, dan Maha tahu apa yang kita lakukan. CCTV mungkin hanya bisa merekam dan mengetahui gerak-gerik kita secara zahir, tapi CCTV tak bisa mengetahui apa yang ada di dalam batin kita. Tetapi Allah, beliau atau Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui. Wa ma a'lantum, apa yang kamu rahasiakan, apapun yang kamu sembunyikan.
Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah wahai Muhammad, apa saja yang kamu tukhfu sembunyikan, aw tubduhu ataupun yang kamu tampakkan, ya'lamullah, Allah mengetahuinya. Seharusnya kita lebih takut dengan kamera CCTV Allah Subhanahu wa taala daripada kamera CCTV buatan manusia, yaitu sebuah benda mati. Namun faktanya di lapangan ternyata lebih takut CCTV manusia daripada CCTV Allah. Padahal kita beriman bahwasanya di samping kanan dan kiri kita ada para malaikat raqib dan atid yang akan mencatat segala amal perbuatan kita, baik yang baik ataupun yang buruk. Itulah manusia, makhluk kasat mata. Dia akan bersemangat untuk melakukan atau meraih sesuatu yang nampak daripada yang tidak nampak. Coba bayangkan kalau seandainya di samping kanan kita dan di samping kiri kita malaikat raqib dan atid nampak di pelupuk mata kita, ya, mungkin kita akan takut, ya, mungkin kita tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disinilah fungsinya muraqabatullah, ya, yang mana harus kita tanamkan dalam keimanan kita, dalam diri kita, bahwasanya innallaha bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi apa yang kita lakukan, ya, sehingga ketika muraqabah sudah tertanam, tertancap dalam dada kita, insyaallah kita akan selalu merasa diawasi Allah, sehingga setiap aktivitas kita, perbuatan maupun ucapan kita senantiasa di jalur kebaikan. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, tips yang kedua agar supaya kita senantiasa istiqomah adalah tanamkan muahadah dalam diri kita. Apa itu muahadah? Yaitu sebuah iltizam, sebuah keyakinan dalam diri kita bahwasanya kita berjanji, kita bersungguh-sungguh akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika kita melakukan perbuatan maksiat, maka kita ingat Allah mengawasi kita. Makanya harus ada dalam diri kita muahadah, berjanji kepada diri sendiri, berjanji kepada diri sendiri untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang ketiga, selain muraqabah, muahadah juga harus ditanamkan dan diaplikasikan yang namanya muhasabah. Apa itu muhasabah? Evaluasi diri, introspeksi diri. Kira-kira sejauh ini apa yang kita lakukan sudah baik atau belum? Sudah bagus atau belum bagus? Maka dengan muhasabah, evaluasi diri, insyaallah itu akan membuat kita kembali bersemangat serta istiqomah dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalnya hari ini, ya, kita sedang futur, kita sedang malas, ya, tilawah tidak sampai 1 juz, maka kita evaluasi kenapa, apa penyebabnya sehingga kita kemudian menjadi malas, menjadi futur, ya, maka di muhasabah, dievaluasi. Kemudian berikutnya setelah kita muhasabah diri, adanya yang keempat, tips yang keempat adalah muaqabah. Muaqabah adalah menghukum diri sendiri atas kelalaian kita, ya, dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi ketika hari ini tilawah kita tidak mencapai target, ya, seperti hari-hari biasanya yang sudah kita targetkan sebelum Ramadan, maka apa hukuman bagi kita? Ya. Misalnya hukumannya karena kemarin, ya, atau karena hari ini tidak maksimal tilawahnya, maka di esok hari dihukum. Ya. Hukumannya apa? Mungkin 2 kali lipat tilawahnya untuk menutupi kekurangan hari ini.
ataupun kita menghukum diri kita dengan melakukan amal kebaikan yang lain, ya. Karena kita lalai misalnya dalam tilawah, ataupun lalai dalam menjalankan sholat berjamaah, lalai dalam melaksanakan sholat tarawih, maka kita hukum dengan amalan kebaikan. Jadi adanya mu'aqobah, hukuman bagi diri kita sendiri. Dan tips yang kelima agar supaya kita senantiasa istiqomah, adanya mujahadah, yaitu optimalisasi diri kita. Demikian juga mengoptimalisasi waktu yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan waktu kepada kita 24 jam. Mungkin kita akan gunakan untuk istirahat, untuk tidur, yang mana menurut penelitian tidur yang sehat adalah tidur kurang lebih 6-8 jam. Maka ketika tidur kita kurang dari 6 jam, maka biasanya mata kita agak sepet-sepet, ya. Tubuh agak meriang ataupun panas. Tapi kalau tidur kita kelebihan, membuat kita malas bergerak, malas beraktivitas. Maka dari 24 jam, katakanlah maksimal kita tidur 8 jam, maka masih tersisa 14 jam lagi. Gunakan secara maksimal untuk beraktivitas mencari ridha Allah, baik itu secara duniawi maupun ukhrawi. Maka optimalisasi waktu yang kita miliki untuk kita gunakan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah, untuk amal saleh, bermuamalah dan lain sebagainya. Jangan sia-siakan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri bagusnya keislaman seseorang adalah dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Isi bulan Ramadan ini dengan baik. Apalagi Ramadan tinggal 2 hari lagi. Jangan habiskan hanya dengan bercerita, bermain game, dihabiskan dengan memperbanyak tidur. Masya Allah, ya, akan sia-sia waktu kita. Lebih baik kita gunakan untuk membaca Al-Quran, ataupun membaca ilmu-ilmu pengetahuan, bersosialisasi, ya, menebarkan kebaikan. Itu yang lebih baik daripada hanya sekedar, ya, menghabiskan waktu dengan bermain game online. Inilah yang sering terjadi dengan anak-anak muda zaman sekarang. Menghambur-hamburkan waktunya hanya untuk bermain game yang tidak ada manfaatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akan segera berakhir. Yang terpenting adalah bagaimana keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan sama seperti ibadah kita di bulan-bulan selain Ramadan. Maka Ramadan itu adalah ujiannya, sekolahnya, dan setelah bulan Ramadan itulah yang sesungguhnya akan dinilai dari kita. Apakah masih istiqomah ataukah hanya semangat di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu, minimal 5 tips tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menggapai keistiqomahan kita. Yang pertama, adanya muraqabah, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya muahadah, yang menanamkan kesungguhan dalam diri kita. Kemudian adanya muhasabah, yaitu evaluasi diri, ya. Dan kemudian adanya mu'aqabah, hukuman ketika kita melalaikan. Dan yang kelima, adanya mujahadah, yaitu mengoptimalisasi waktu dan kesempatan yang kita miliki untuk menebarkan kebaikan, baik untuk diri kita maupun orang lain. Demikian kultum tarawih pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran dan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam menjalankan ibadah maupun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan selain Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.